Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Apakah Matthijs de Ligt tersedia untuk pertandingan menghadapi Fulham? Langsung aja gua akan ke konferensi pers dari Michael Carrick. Mohon maaf kalau agak berangin ya, cuaca di luar di sini sore hari ini agak lumayan dingin dan juga berangin. Ada beberapa informasi tapi yang ingin gua bagikan dengan Sobat Football United. Dimulai dari kabar tim ya, siapa pemain yang tersedia, siapa pemain yang kembali. Ternyata Joshua Zirkzee ini kembali berlatih bersama dengan tim, dan ini merupakan kabar bagus. Dia ini sempat absen ya dalam waktu singkat, tapi sudah melakukan latihan pertama bersama dengan skuad Manchester United. Lalu belum Patrick Dorgu ini akan absen ya, dikonfirmasi, dan masih akan berusaha diketahui berapa lama pastinya Patrick Dorgu akan absen. Diperkirakan memang akan ada 10 pekan ya. Belum ada konfirmasi terkait dengan absennya Patrick Dorgu. Matthijs de Ligt belum berlatih dengan kita. Saat ini masih dalam proses ya untuk bisa kembali lagi, dan kita ingin dia bisa kembali secepatnya. Ini yang disebutkan oleh Michael Carrick. Jadi ini konfirmasi juga bahwa Matthijs de Ligt tidak tersedia di pertandingan menghadapi Fulham, belum tersedia. Bagaimana penampilan di Old Trafford? Konsistensi adalah kunci dari sukses. Ini merupakan hal yang paling sulit untuk didapatkan. Ini akan memakan atau mengambil sangat banyak ya situasi, dan juga membutuhkan performa atau level performa yang cukup tinggi, mental dan juga intensitas serta konsentrasi. Ini juga harus disesuaikan dengan situasi emosi yang naik dan turun di situasi pertandingan ya, dan ini juga memegang kendali yang penting. Ada banyak hal yang harus dilakukan, dan ini yang sedang kita lakukan atau sedang kita kerjakan ya. Kita memiliki 2 pekan yang luar biasa dengan 2 hasil yang sangat luar biasa. Tapi pertandingan yang besar juga akan berlangsung. Ini tentang bagaimana terus mengingat ya tempat yang sebenarnya itu ada di mana, dan juga harus bisa mengontrol emosi di pertandingan selanjutnya. Kita sudah melakukannya di 2 pertandingan sebelumnya. Jadi Michael Carrick melihat bahwa faktor emosi ini akan memegang peranan yang penting. Gue sepakat ya, karena atmosfer sedang sangat positif. Old Trafford pastinya sangat percaya diri dari sisi fans dan juga supporter. Tapi ini juga bagaimana para pemain mengambil hal dari situ gitu ya. Artinya apakah pemain justru tampil nervous, atau pemain justru bisa mengambil hal tersebut sebagai energi, karena tidak mudah dan tidak ada kepastian. Misalnya dengan menang menghadapi Arsenal dan juga menghadapi Manchester City, maka pertandingan menghadapi Fulham akan mudah. Menurut gue tidak seperti itu juga, dan bagaimana Premier League selalu menyuguhkan kejutan-kejutannya, dan ini harus diwaspadai. Gua ada situasi terkait dengan Lisandro Martinez yang memberikan sebuah pendapat tentang kritikan-kritikan yang didapatkan, tapi gua nggak akan ke sana. Gua akan situasi dengan Dorgu nih, kedalaman skuad tanpa Patrick Dorgu bagaimana? Ini bukan sesuatu yang ideal tentu saja. Kita tidak ingin kehilangan pemain-pemain bagus dari skuad saat ini. Dan ini merupakan bagian dari sebuah skuad dan juga menyatukan skuad ya, dan bisa cepat recover. Kita memiliki pemain-pemain yang bisa melakukannya. Sebenarnya ini situasi yang sangat disayangkan absennya Patrick Dorgu. Ya, gue juga berpikir seperti itu, karena Patrick Dorgu menurut gue on fire di 2 pertandingan bersama dengan Manchester United, di 2 pertandingan besar, menunjukkan kapasitasnya. Tentu saja kalau kita ingin memberikan kritik, semua pemain memiliki kritikannya masing-masing, tapi gue tidak ingin terlalu fokus di sana. Gue justru melihat ada sesuatu hal yang sangat positif dari Patrick Dorgu.
Cuman ya disayangkan dia akan absen ini. Tapi Michael Carrick percaya ya bahwa inilah kenapa kedalaman squad itu penting, dan dia yakin kedalaman squad dari Manchester United mampu menutup kehilangan Patrick Dorgu. Dan apakah kehilangan Patrick Dorgu ini akan berpengaruh ke situasi bisnis di bulan Januari? Saya pikir kita sedang bekerja terkait dengan hal tersebut. Tidak pernah mengatakan tidak pernah ya. Tidak akan, kurang lebih seperti itu, never say never. Banyak hal bisa terjadi dan situasi bisa saja berubah. Kadang-kadang sesuatu itu ada di kontrol kita, kadang-kadang ini bukan di kontrol kita ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan hal tersebut. Kita tetap tenang, dan saya sangat tenang. Kita memiliki dan juga menunjukkan bahwa kita ini siap untuk melakukan sebagai sebuah tim. Kita akan melihat ya selanjutnya di hari-hari mendatang apa yang akan terjadi. Tapi kita tenang terkait dengan hal tersebut. Ini menarik menurut gua. Berarti memang tidak panik situasi di Manchester United dengan absennya Patrick Dorgu, dan dengan bursa transfer Januari yang akan segera ditutup. Ada beberapa nama tentu saja yang pernah dikaitkan dengan Manchester United. Yang menarik justru saat ini menurut gue bukan pemain yang datang, tapi apakah ada pemain yang akan dilepas ya. Menurut gue seperti itu. Dan terkait dengan pemain yang akan dilepas, berbicara terkait dengan masa depan dari Joshua Zirkzee, pemain yang juga dikaitkan memiliki masa depan yang tidak lagi lama nih di Manchester United. Joshua Zirkzee hanya berusaha untuk bekerja untuk bisa fit dan bisa kembali lagi ke squad. Tentu saja ini merupakan hal yang bagus ya. Dia kembali latihan bersama dengan grup untuk pertama kali. Dan sejauh yang terjadi untuk saya dan juga Joshua Zirkzee, saya sangat menantikan untuk bekerja dengan dia. Itu saja, tidak ada hal yang lain yang bisa dikatakan. Ya ini menarik menurut gue. Jadi Michael Carrick nampaknya juga fair ya. Bagaimana mungkin dia menilai penampilan dari seorang pemain di mana sang pemain belum bekerja dengan dia ya kan, karena Joshua Zirkzee di periode Michael Carrick ini kan absen karena cedera. Baru saja kembali dan tentu saja sedang diakses, sedang dilihat, sedang dianalisa apakah akan diberi kesempatan. Menurut gue ini juga menarik ya. Oke, situasi dengan Bruno Fernandes nih, masa depannya bagaimana? Saya telah melihat sebuah impact segera setelah saya berada di sini. Saya tentu saja di sini, jadi saya melihat dia dengan sangat dekat. Dia memiliki impact yang sangat besar secara langsung dan di banyak cara. Anda bisa melihat passionnya, semangatnya. Anda bisa melihat bagaimana dia sangat ingin untuk bermain baik. Dan secara langsung Anda bisa melihat kualitas dan juga bagaimana dia membawa tim. Dan juga konsistensi dari performanya dan juga tingkat ataupun level dari performanya dan keinginannya untuk terus menempatkan dirinya ya di dalam tim dan juga berusaha secara fisik mampu untuk melakukannya. Ada banyak kredit untuknya dalam hal tersebut ya, dan diberikan respect juga oleh Michael Carrick. Tentu saja kita semua menginginkan untuk memenangkan banyak hal. Kita ingin untuk lebih baik dan berkembang sebagai sebuah tim. Kita ingin menjadi sukses dan ini merupakan sesuatu hal yang kita ingin lakukan bersama. Tapi Bruno selalu fantastis semenjak saya di sini. Dia fantastis ketika bahkan sebelum saya di sini. Jadi tidak ada ya hal yang bisa dikatakan kecuali hal-hal yang positif terkait dengan dirinya. Kita belum banyak berbicara yang lebih jauh. Kita masih bekerja terkait dengan pertandingan ini dan kita akan berbicara terkait dengan jendela transfer saat ini yang akan tutup di beberapa hari lain. Ini merupakan hal yang ada di agenda tentu saja terkait dengan Bruno Fernandes, tapi agendanya yang lebih besar adalah bagaimana menghadapi Fulham di hari Ahad nanti. Dan Bruno sangat komit ya terkait dengan hal tersebut, tidak ada masalah terkait dengan hal tersebut. Hal tentu saja akan menuju nantinya ke akhir musim di mana akan ditentukan masa depan dari Bruno Fernandes tentu saja ya, dan segalanya saat ini dalam momentum yang positif. Jadi tidak ada hal yang butuh dikhawatirkan. Kurang lebih seperti itu dari pendapat ataupun hal yang dikatakan oleh Michael Carrick. Tentu saja ada hal-hal lainnya, tapi gue tidak ingin terlalu ke sana ya. Gue ingin memfokuskan
bagaimana keadaan tim. Ternyata Matthijs de Ligt belum tersedia. Ada beberapa masa depan pemain menurut gue yang masih akan ditentukan sampai dengan akhir musim nanti, termasuk Joshua Zirkzee dan juga Bruno Fernandes. Tapi untuk Bruno Fernandes, Michael Carrick mengakui sebagaimana pentingnya ya Bruno Fernandes ini berada di skuad Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Ada pendapat lain, mohon maaf ya kalau ada angin yang agak kencang sore ini. Seperti biasa, gue doakan semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.